Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alipsyah dari Kimia B 2021 ingin membahas praktikum biologi umum mengenai fermentasi tape singkong. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya. Yang pertama itu kita akan membahas pendahuluan. Pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Terus kemudian ada tinjauan pustaka yang mana nantinya akan membahas tape dan ragi. Terus selanjutnya ada metodologi yaitu berupa alat dan bahan dan juga cara kerja. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini terdapat hasil pengamatan dan juga pembahasan. Terus yang kelima ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Nah, yang pertama kita akan membahas pendahuluan yaitu latar belakang. Nah, fermentasi itu adalah reaksi oksidasi reduksi di dalam sistem biologi yang menghasilkan energi. Sebagai donor dan akseptor elektron, yang digunakan adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan diubah menjadi suatu bentuk lain, misalnya alkohol. Nah, ada dua macam nih hasil utama dari proses fermentasi yang berkaitan dengan proses pengawetan makanan, yaitu asam dan juga alkohol. Yang kedua, kita akan membahas rumusan masalah dan juga tujuan praktikum. Nah, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana proses fermentasi tape singkong, terus kemudian ada apa saja faktor yang mempengaruhi, terus ada bagaimana rasa, bau, dan tekstur setelah proses fermentasi. Nah, tujuan praktikumnya mempelajari proses fermentasi pada tape singkong, mengamati rasa, bau, dan tekstur setelah proses fermentasi. Yang ketiga, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, kita akan masuk ke tinjauan pustaka, yaitu ada tape dan juga ragi. Nah, tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tape ini tuh dibuat dari bahan yang mengandung karbohidrat seperti singkong, terus juga ketan, pokoknya yang mengandung zat tepung atau karbohidrat. Nah, tape ini mempunyai rasa manis, mempunyai tekstur yang lunak, dan juga beraroma alkohol. Terus kemudian ada ragi. Nah, tape ini merupakan hasil proses fermentasi. Fermentasi ini tuh dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat dalam ragi. Ragi tersebut merupakan inokulum tradisional Indonesia untuk membuat berbagai macam makanan fermentasi. Nah, mikroba yang terkandung dalam 15 ragi umumnya berupa kultur campuran yang terdiri dari kapang, hamir, dan bakteri. Terus selanjutnya ada metodologi. Metodologinya itu berupa alat dan bahan dan juga cara kerja. Nah, alat yang diperlukan untuk fermentasi ini tuh ada wadah plastik, panci, kompor, baskom, dan pisau. Dan bahannya itu ada satu buah singkong, satu buah ragi, dan juga air secukupnya. Nah, cara kerja. Mungkin cara kerja akan dilanjutkan dengan video yang akan tayang nantinya. Jadi ada alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu, terus pertama kulit singkong dikupas, singkong dipotong, terus air dituangkan ke dalam baskom, singkong dicuci sampai akhirnya didiamkan selama maksimal 3 hari. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Alipsyah dari Kimia B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan fermentasi tape yang berbahan dasar dari singkong. Jadi langsung aja kita mulai ya. Nah, yang pertama kita siapin dulu bahan-bahannya. Ya, di sini kita siapin dulu singkongnya. Pastikan singkongnya itu sudah dicuci bersih ya, sudah dicuci bersih. Dan kemudian kita akan merebusnya. Langsung aja kita mulai. Nah, selanjutnya kita setelah sudah mencuci singkongnya sampai bersih, kita bakalan ngerebus singkongnya itu tapi setengah matang dan juga apinya jangan panas-panas. Oke, langsung aja kita masukin.
Oke, saya rasa sudah cukup setengah matang, jadi langsung aja kita tiriskan. Nah, kita tunggu dingin dan juga kering. Oke, kita tunggu. Nah, sambil menunggu singkongnya dingin dan kering, kita akan menghaluskan raginya. Biar nanti jika sudah dingin dan kering, kita langsung taburi saja. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Nah, di sini raginya sudah halus ya. Sudah saya haluskan tadi. Oke, setelah sekitar 10 menit ya, 10 menitan kita sudah mengeringkannya. Langsung aja kita langsung masukkan ya ke dalam wadah ini dan nantinya akan ditaburi oleh raginya. Oke, di sini saya sudah menaburkan tapenya. Setelah itu langkah terakhir kita bakal tutup wadahnya dan akan menunggu selama kurang lebih 2-3 hari. Dan juga nutupnya ini harus benar-benar harus benar-benar kencang gitu. Jangan sampai ada udara yang masuk. Oke, di sini kita bakal tutup. Nah, di sini sudah saya tutup ya, dan juga saya tambahin karet biar benar-benar benar-benar ketutup gitu, biar nggak kebuka lah. Oke, selanjutnya kita bakalan menunggu selama 2-3 hari. Nantinya akan saya pantau selama 1 hari sekali atau sehari sekali untuk mengamati perkembangan dari si singkong ini. Dan nantinya saya berharap setelah 2 atau 3 hari singkong ini akan menjadi tape yang enak. Terima kasih. Oke, di sini tape yang sudah kita diamkan selama 3 hari, dari hari Jumat, terus Sabtu, Minggu, dan sekarang hari Senin pukul 18.22. Di sini tapenya udah saya siapkan dan bakalan kita coba ya. Ya, ini tapenya baunya pokoknya bau ya kayak bau tape. Dan teksturnya juga udah lumayan lembek. Dan di sini saya nggak cuma bikin satu doang, ada yang lain. Ya. Dan itu lembek. Oke. Sekian percobaan fermentasi tape dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menonton videonya, kita akan membahas. Nah, yang pertama ini ada parameternya. Parameternya dari tekstur, rasa, aroma, dan kadar air. Nah, sebelum diberi ragi nih, singkong tersebut tuh keras teksturnya, terus nggak ada rasa atau hambar, dan tidak mempunyai aroma. Terus juga kadar airnya sedikit. Nah, setelah diberi ragi, hari demi hari itu mulai menunjukkan perbedaan hingga pada akhirnya hari ketiga teksturnya menjadi lembut, rasanya manis, dan aromanya berubah menjadi aroma alkohol, aroma khas tape. Terus juga kadar airnya tuh sedang. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya pembahasannya. Nah, terus selanjutnya ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah fermentasi yang dibantu oleh ragi mampu mengubah parameter tadi, yang rasa, tekstur, aroma, dan kadar air pada singkong. Terus singkong yang sebelumnya keras menjadi lembut, rasanya menjadi manis, terus baunya menjadi bau alkohol, terus kadar airnya meningkat. Nah, pada praktikum kali ini proses fermentasi didiamkan selama 3 hari. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu, alkohol yang dihasilkan itu akan berlebih gitu, dan menyebabkan tape singkong tidak dapat dikonsumsi karena berisiko bagi tubuh. Terus dalam percobaan ini terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu ada suhu, keasaman, oksigen. Makanya tadi di dalam video dijelaskan bahwa proses fermentasi ini harus tertutup rapat. Makanya oksigen ini menjadi faktor
yang mempengaruhi. Terus kemudian ada ragi, banyaknya ragi yang ditaburkan ke dalam ke atas singkong tersebut. Terus, nah yang sudah saya jelaskan gitu kan, proses mendiamkan singkong harus di tempat yang suhunya optimal, keasaman yang pas, tertutup rapat, dan juga penaburan raginya harus merata dan sesuai. Sebab jika terlalu banyak pemberian ragi akan membuat singkong menjadi terlalu lembek. Dan jika terlalu sedikit pemberian raginya akan membuat tape menjadi tidak lembut atau masih keras. Oke, mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.